Mungkin banyak banget nih penonton yang kecewa dengan pertandingan El sama Jeffrey. Reaksi Ahmad Dhani dan netizen saat melihat duel panas El Rumi versus Jeffrey Nicole berakhir TKO dalam 38 detik. Sebelum kita lanjut, terima kasih yang sudah like dan subscribe channel Fakta Populer. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Pertandingan tinju antara El Rumi dan Jeffrey Nicole kembali digelar. Dalam laga rematch ini, El Rumi menang cepat hanya dalam 38 detik di ronde pertama lewat kemenangan TKO. Duel yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 10 Agustus 2025. Itu menjadi pertemuan kedua mereka setelah laga pertama pada 2023 yang juga dimenangkan El Rumi. Bedanya, kali ini El Rumi mengakhiri pertandingan dengan sangat cepat. Ia mengaku kemenangan ini menjadi ajang pembuktian setelah duel pertama memicu kontroversi. Pertandingan pertama kan aku disebut curang atau apalah. Nah, ini pertandingan yang aku mau bungkam mulut netizen, tegasnya. Meski menang cepat, El Rumi sebenarnya berharap bisa menang KO. Namun, keputusan wasit menghentikan laga ia nilai tepat untuk menghindari cedera. Kemenangan ini pun membuatnya bahagia karena bisa membanggakan keluarga. Berita tersebut menjadi perbincangan netizen. Inilah tanggapan netizen di media sosial. Gimana kalau menurut kalian, gengs? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Malam ini Jeffrey Nicole diselamatkan oleh wasit. Kalau enggak ya jatuh, gegar otak dan lain-lain. Slow motion dan kelihatan banget pukulannya El kenceng banget. El seperti Holyfield malam ini. Singkat aja buat kalian ya fans-fansnya Jeffrey Nicole ya yang nggak terima Jeffrey Nicole kalah sama El Rumi ya bang ya. Ini dari interview, dari wawancara ini kita udah ngerti alasannya kenapa. Ya karena si Jeffrey Nicole nggak ngerti boxing pak. Dia sendiri yang bilang kalau dia nggak ngerti boxing, dia nggak ngerti apa-apa soal boxing. Mungkin nanti kalau misalkan dia mau duel lagi nih di match ketiga mungkin bakal MMA nggak boxingan lagi. Tapi selalu tahu sama si Jeffrey Nicole nih pak ya, walaupun dia ajar-ajar itu sama El Rumi. Gila emang nih. Kalau misalnya Arif Golang punya kesempatan di Beyond, Arif Golang pengen lawan siapa ini? Arif Golang pengen lawan ini ya bang ya. Kalian tekin Arif Golang pengen lawan ini. Kita buktikan pemain futsal Liga 3 India melawan yang katanya pemain La Liga ini Lamine Yamal lawan. Guys, baru bangun tidur, semalam, abis nonton tinju seru, ya. Tapi kenapa ya sebagian ini mah di tinju pemainnya, kenapa yang menang suka merayakan dan yang kalah suka menjelaskan? Baru kali pukulan udah di stopin gitu. Padahal kalau nggak mau kalah mah, udah mending main senam jumba aja, senam jumba. Kalau enggak senam pagi. Nah, mending gitu aja kalau menurut saya mah ya. Aduh, pakai copot segala lagi tangannya. Bang, semangat bang, ntar tinju lagi aja. UFC kata si abangnya. Abang Jeffrey. Bang Jeffrey. Itu udah keputusan paling cepat. Gak ada wasit yang tiba-tiba memberhentikan pertandingan tanpa suatu alasan. Abang ketika dipukul sama El Rumi 8 kali pukulan berturut-turut. Ditelan mentah-mentah sama abang. Tangan turun ke bawah. Tangan di atas. Abang bilang dislok. Wasit langsung berhentiin. Itu sebuah masalah keselamatan. Karena wasit tanggung jawabnya keselamatan fighter. Buat Bang Jeffrey, speed recovery supaya kita bisa bersilaturahmi. Bang Jeffrey ya. Let's go! Jeffrey Nicole mengaku tidak mengerti aturan boxing setelah kekalahannya dari El Rumi. Bahkan saat dia coba dihibur oleh Denny Sumargo, ia berkali-kali mengatakan bahwa ia belum berkelahi. Aku setuju sih sama Jeffrey Nicole karena tadi malam jatuhnya bukan berkelahi, tapi lebih digebukin berkali-kali tanpa perlawanan. Kalau mengaku tak paham tinju terus yang katanya latihan 2 tahun, masa latihan renang ya kan? Begadang, baru bangun tidur, gara-gara nungguin El Rumi sama Jeffrey Nicole tanding.
gue lupa berlangganan video, tapi tiba-tiba scroll TikTok ada yang live kan, oh ya udah gue nonton di live aja gitu kan, baru nonton gue ini begini, mulai belum juga 1 menit say, terus udah kelar pertandingannya, terus Jeffrey Nicole kalah, Rumi mukulin terus udah menang aja gitu, padahal Jeffrey Nicole katanya masih mau tanding gitu. Ini tolong buat yang ngerti jelasin ke gue nggak ngerti boxing ya. Itu kenapa bisa di stop terus bisa El Rumi langsung menang? Katanya kena dislok itu apa? Dislok gue taunya cuma cilok gitu loh. Ini kayak kok bentar banget, tolong. Ini gue nungguin sampai jam 12. Kalau gitu mending molor gue gitu loh. Kok bentar banget? Ini yang ngerti jelasin dong. Soalnya pas Jeffrey Nicole ditanya katanya dia nggak ngerti. Terus nggak ngerti boxing, terus ngapain tanding bang, ngapain tanding. ICB-nya lihat dulu dong, ICB-nya. Ini beda sama yang pertama. Karena yang pertama tidak ada yang ini. Tidak ada yang ini. Ini yang bikin gue mau rematch. Ini yang membuat segala sesuatu yang berbeda. Tahu nggak apa yang namanya King of the King? Karena dia punya sabuk IC. Panggil gue El Rumi 38 detik. Gue gak ikut, nanti gue dikeroyok kalau mau. Ngobrol aja sekali lagi ya. Good job ya. Bang Indonesia Vietnam skor berapa bang? 2-0. Nah ini bener nih, Jeffrey vs El Rumi. Sebenarnya gue sama-sama respect, tapi gue dukung El Rumi karena dari pertama gue ketemu Superstar Knockout yang pertama, tujuan dia sangat mulia buat Palestina. Nggak tahu ya yang kedua ini buat apa. Tapi yang pasti kalian udahlah terima aja guys. Kalian tuh cuma nggak puas, makanya nyari-nyari alasan. Ini bener nih, TKO adalah singkatan dari Technical Knockout, yang dalam konteks olahraga tinju berarti penghentian pertandingan oleh wasit karena salah satu petinju dianggap tidak mampu melanjutkan pertandingan akibat cedera atau kelelahan yang berlebihan. Jadi, meskipun petinju yang dinyatakan TKO mungkin belum jatuh dan dihitung sampai 10, seperti dalam KO, wasit memutuskan bahwa melanjutkan pertarungan akan membahayakan petinju tersebut. Jadi ya walaupun belum dihitung 10 kan alasannya 10 detik tuh kata coachnya Jeffrey. Tetap poinnya yang paling penting adalah intinya dislok. Kalau Jeffrey nggak dislok masih bisa lanjut. Kalau dislok udah pasti TKO. Gitu guys, sudahlah. Terima aja, El menang. Tahan di atas ya. Mungkin banyak banget nih penonton yang kecewa dengan pertandingan El sama Jeffrey. Sampai banyak banget tuh yang nyerang Jeffrey, gue lihat komentarnya gila. Merasa dia paling hebat. Bukan cuma lu aja yang kecewa, Jeffrey pun gue yakin itu kecewa banget sama pertandingan dia semalam. Semua petinju di dunia ini nggak ada yang mau pada saat dia pertandingan dia mengalami dislokasi. Karena gue yakin dia udah membuang waktu banyak banget untuk pertandingan ini. Konsisten latihan, pola makan, semuanya, karena tinju ini adalah olahraga fisik yang memang sangat-sangat dibutuhkan stamina dan endurance yang sangat tinggi. Dan gue juga pernah di posisi kayak gini, mungkin petinju-petinju di luar sana pun yang pernah mengalami dislokasi saat pertandingan, mereka pun merasa kecewa. Merasa kecewa dengan penampilan dia, dan semua petinju pasti nggak mau seperti itu. Jadi buat kalian semua yang mengejudge Jeffrey Nicole, kalian coba naik ring dulu deh, biar kalian ngerasain bagaimana atmosfer di pertandingan. Itu pasti beda banget sama lu latihan di camp. Dan buat Jeffrey, semangat terus, mudah-mudahan next pertandingan lu bisa menampilkan yang terbaik, dan semoga lu bisa menang di pertandingan berikutnya. Semangat Jeff, top.